Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam rendang Padang. Bu, kalau ada pantun jawabnya kayak mana, Bu? Daun salam rendang Padang. Sambal balado dicampur terasi. Yang salamnya kencang, saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong jawab salam kok males-males. Bu, Pak, ngantuk. Ini waktunya enaknya ngapa, Pak? Madam tidur. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, al hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat sahibul hajah wa sahibatul hajah, Bapak Dedison, benar, Pak? Oh ya, Bapak Dedison dan Mas Anto, benar? Mana Mas Antonya di luar? Yang terhormat Ibu Hajah Marwati binti Abdul Rahman dan Ibu Hajah Riah binti Dikromo. Dikromo ki wong Jawa apa udu iki? Ki mesti wong Jawa. Dikromo nata bata 5 ambruk sedaya. Susilo Utomo. Nah itu. Susilo Bambang Yudhoyono mesti wong Jawa. Wong Jawa, Bu? Oh, kok bisa wong Jawa? Panjang ceritanya ya, Pak. Yang terhormat Kepala Dusun. Dusun berapa, Pak? Dusun 1, Desa Tanjung Bulan. Bukan Tanggung Bulan, Tanjung Bulan. Yang terhormat Ketua RT. Yang terhormat P2 UKD, Bapak Ustadz Supriyanto. Salah, Bu, sampeyan. Supriyanto ki ya Jawa. Yang terhormat Ustadzunal Karim Ustadz Solihul Hadi. Wong komering iki. Wong komering kok ireng. Wong komering iki putih ora ireng. Maaf. Yang terhormat selanjutnya Akhinal Kiram wal Karim Mas Ipan. Karena Mas Ipan ini idola sekarang ya, Bu ya. Amin ya robbal. Halo Mas. Ibu Bapak Hadroh apa ini, Bu? Suban. Nurul Suban ki apa artinya? Oh, artinya ra ngerti Nurul Suban. Cahaya pemuda. Tapi tua-tua sampai dia. Bagus tadi, Masya Allah, suaranya melengking, hadrohnya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Hajah Marwati dan Ibu Hajah Riah, selamat datang kembali di negara Indonesia. Kenapa saya bilang begitu, Bapak Ibu? Karena orang haji itu 40 hari itu kayak masih di sana, Ibu. Apalagi ini baru beberapa jam. Kabarnya disambut di
lapangan KONI ya Bu ya? Oleh bupati apa oleh wakil bupati? Wakil bupati. Jadilah Bu. Jadilah. Meriah Bu. Meriah, alhamdulillah. Karena memang haji ini satu panggilan Ibu, Bapak, dari sekian panggilan. Pertama, kita hidup ini dipanggil oleh azan, Bu. Azan itu panggilan apa, Bu? Panggilan sholat. Kalau ada azan itu kita dipanggil ke masjid untuk sholat. Jenengan berangkat nopo berangkat? Berangkat. Alhamdulillah. Masjidnya penuh, Bu. Itu panggilan Ibu. Panggilan azan itu masih bisa semoyo. Tahu semoyo, Bu? Semoyo. Wong komering apa semoyo? Semoyo ki nanti dulu lah. Ditangguhkan tinipai. Oh. Jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenengan langsung berangkat apa tidur kalau subuh? Berarti masih tinipai. Misal ada azan Isya, terus kemudian ini suaranya kok cempreng ya. Nah ada itunya Bu. Gak apa-apa ya. Azan Isya dikumandangkan, lalu ada orang datang. Orang datang ini bawa 100 juta uang. Jenengan suruh milih, berangkat ke masjid apa 100 juta. Kalau 100 juta nggak boleh berangkat ke masjid. Kalau berangkat ke masjid nggak dapat 100 juta. Jenengan pilih mana? Ketahuan. Imannya wong Tanjung Bulan ketahuan. Berat ini Bu, panggilan. Kita sering tinipai. Ada panggilan yang berikutnya, panggilan haji, panggilan umroh. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang dimampukan dan orang yang mampu. Man lahu sa'atun walam yahujja, siapa orang yang punya kemampuan tapi dia belum berangkat haji, falyamut nasroniyan au yahudiyan, dia disuruh mati saja, tapi matinya suruh milih Yahudi atau Nasrani. Ayo Pak, sampean duwe kemampuan, man istata'a ilaihi sabila, punya kemampuan, yang disebut kemampuan kipiro. Berapa Pak disebut mampu haji itu berapa Bu? Jenengan punya uang berapa disebut mampu untuk haji? Sakarpe dewe. Nggak bisa seenak kita untuk menentukan mampu tidaknya. Berapa ukuran mampu itu untuk haji Bu? Pinten Bu? Iki kayaknya wong Jawa-Jawa iki sing hadroh iki. Berapa disebut mampu Pak? Kita disebut mampu haji itu uangnya berapa? Kita punya uang berapa? Agar kita nggak mati Nasrani atau Yahudi. Orang yang punya uang dalam setahun itu senilai dengan emas 85 gram. Jenengan dalam setahun bisa mengumpulkan uang senilai 85 gram emas, maka jenengan disebut mampu. Piro kita kali-kalikan Bu? Emas 1 gram berapa Bu? Bu? 10 suku ya? Yo, emas murni Bu, jangan juga emas Jowo, emas Susilo, jangan. Emas murni berapa 1 gram?
Berapa? 1 gram 1 juta berarti 80. Oke lah, 100 juta lah. Jenengan punya uang dapat mengumpulkan dalam 1 tahun 100 juta, kon jenengan belum daftar, maka menurut ilmu fikih jenengan sudah mampu. Dan ketika tidak mau daftar, maka jenengan suruh mati. Pilih mati Yahudi atau Nasrani. Guru-guru yang sudah sertifikasi, gajinya berapa, Bu? Gaji pokoknya 5 juta, gaji sertifikasinya 4 juta, berarti 9 juta. 9 juta kali 12 berapa, Bu? Lebih dari 85 gram emas. Maka guru sertifikasi belum daftar haji, bahaya, Bu. Ayo, sekarang dihitung-hitung, Ibu. Nanti pulang ke rumah, uangnya yang di bawah bantal dilihat lagi. Berapa dihitung setiap bulan. Yang tani juga begitu, Pak. Punya bagian, punya hasil dalam setahun dihitung senilai dengan 85 gram emas, maka dia wajib haji. Nah, ini pun masih bisa semoyo, masih bisa tini pai haji ini. Berapa banyak orang kaya nggak mau haji? Berapa banyak yang waletnya 7 tapi belum daftar haji? Pelitnya minta ampun. Ada. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak dipanggil? Sebenarnya dia sudah wajib untuk datang meskipun tidak dipanggil. Maka ketika dia nanti mati, matinya disuruh memilih Yahudi atau Nasrani. Masih bisa kita semboyo. Panggilan yang selanjutnya apa, Pak? Panggilan yang disebut dengan kematian. Ini bisa nggak kita semoyo sama malaikat Israel? Nggak bisa. Kamu hari ini mati, maka jadi mati. Berapa banyak orang di atas panggung mati. Berapa banyak orang sedang lagi asik joget-joget mati. Berapa banyak orang sedang di jalan mati. Dan mati, Bapak, itu tidak mengenal sakit. Syaratnya mati, tidak perlu sakit. Syaratnya mati, tidak perlu tua. Yang muda pun bisa mati. Panggilan itu tidak bisa semoyo, tidak bisa tinipai. Gak bisa, Pak. Kalau sudah mati, berangkat, Pak, ke alam barzakh. Pak Presiden mati nggak, Pak? Mati. Pak Menteri mati. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak RT. Oh, Pak RT mati, Pak Gubernur aja mati. Mana Pak RT? Pasti mati. Ustad mati. Duluan RT dulu. Iya. Ustad agak-agak akhir lah ngurusi yang lain kan. Semua akan mati, Bapak. Kalau sudah mati nggak bisa sholat. Kalau sudah mati nggak bisa haji. Uangnya yang ditumpuk jadi rebutan. Sekarang mumpung masih hidup, Ibu, cepatlah haji. Nggak usah eman-eman. Ada haji plus sekarang. Ada haji, apa namanya itu, Pak? Undangan Saudi Arabia ada. Berapa? 350 juta. Punya uang berangkat, Pak, daripada nanti ditinggal jadi rebutan anak-anak. Kenapa? Haji itu luar biasa, Ibu. Kenapa luar biasa? Ada 3 yang bisa menghapus dosa. Yang pertama, dukhulul Islam,
orang masuk Islam, dia kafir 10 tahun, masuk Islam, maka dosa 10 tahun akan dihapus. Dia kafir 100 tahun, bahkan tahun yang ke-101-nya dia tobat dan kemudian masuk Islam, dia akan habis dosa yang 100 tahun. Akan tidak dihitung orang yang masuk Islam. Apa yang selanjutnya? Orang yang hijrah. Hijrah itu bisa artinya taubat. Dan yang ketiga, orang yang haji, Bapak. Orang yang haji itu adalah orang yang diampuni dosanya. Orang yang haji yang mabrur itu tidak ada pahala, tidak ada ganjaran kecuali surga. Rasul bersabda bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala, tidak ada balasan kecuali surga. Apa sih mabrur, Ibu? Apa mabrur, Ibu? Al-mabruru huwa al-makbul. Apa al-makbul? Wa ma alamatul qabul? Alamatnya mabrur itu apa? An yarji'a khairon. Pulang dari haji sampai ke tanah air, kelakuannya, sifatnya lebih baik. Bukan haji apa itu yang nggak pernah berubah itu. Sing pelit tambah pelit. Enak apa ora, Bu? Ada, Bu? Ada. Haji mardut, haji mabur. Yang pemarah tetap pemarah, yang pelit tetap pelit. Yang suka nyinggung tetangga tetap suka nyinggung tetangga. Yang rentenir tetap rentenir. Ini bukan haji mabrur, tapi haji mabur. Ibu Marwati dan Ibu Ri'ah insya Allah terjauh dari itu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang selama ini belum haji, males ke masjid, ya setelah haji rajin ke masjid. Yang selama ini sebelum haji benci dengan pengajian, pulang dari haji bukan lagi hanya ikut membentuk pengajian. Yang selama ini dengan tetangga sering kisru, dengan tetangga sering menghina, pulang dari haji tidak lagi menghina. Ini disebut haji mabrur. Karena mabrurnya seseorang itu akan tergambar dari perlakuan sebelumnya. Sebelumnya seperti apa, kok lebih baik, maka dia akan menjadi haji yang mabrur atau hajjah yang mabruroh. Kalau haji mabrur, kalau hajjah mabruroh. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yuk kita sebelum melanjutkan kita talbiyah dulu, Ibu, Bapak. Kenapa? Dengan bertalbiyah kita itu akan dimudahkan jalan ke sana. Ingat Ibu, pulang nanti dihitung-hitung uangnya. Kalau sudah cukup 25 juta, cepet daftar Ibu, Bapak. Kenapa daftar hari ini lebih baik dibandingkan dengan daftar besok? Karena daftar tunggunya itu 24 tahun. Kalau Bapak daftar hari ini, maka 24 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Makanya kalau hari ini berangkat, hari ini daftar itu lebih baik daripada daftar tahun depan. 1 tahun bisa molor lagi, Ibu. Semakin mahal, semakin orang tertarik sekarang ini, Pak. Berapa wacananya nanti? 69 juta. Bu,
duit 66 juta, 69 juta. Punya, Bu? Punya gitu loh, Bu. Ibu mahal bisa bayar, murah nggak bisa bayar, pilih mana, Bu? Mahal bisa bayar. Lajulah pemerintah untuk kebijakannya berapapun, asalkan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berangkat haji itu nggak perlu juga punya uang sebenarnya. Ibu ini nggak punya uang, paling yang ngajikan anaknya ya, Bu ya. Saya dengar anak-anaknya yang soleh yang mengajikannya. Ibunya mah nggak punya uang, tapi Allah panggil. Allah akan memampukan yang dipanggil. Meskipun tidak ada, dan itu terbukti, Pak. Terbukti dalam diri saya, hanya melakukan labbaik Allahumma labbaik. Saya umroh 2 kali, saya belum haji, Pak. Baru umroh tapi udah 2 kali. Itu pun gratis. Saya nggak punya uang, tapi saya ngamalkan ini, Pak. Kalau jenengan pengen haji cepat, pengen umroh, amalkan ini, Bu. Berapa kali? 17 kali setelah maghrib. Saya baru ngamalkan 3 bulan tembus, Bu. Terus ngamalkan lagi 2 bulan tembus lagi. Terus saya ngomong di sana, ya Allah, jangan engkau panggil aku kembali dengan dana orang lain. Tahun 2010 saya diumrohkan oleh Pak Bupati. Gelombang kedua. Siapa bupatinya, Bu? Pak Deru. Tahun 2018 diumrohkan lagi oleh kawan saya di Jakarta. Dengan amalan ini, Ibu, tapi yakin. Yakin apa yakin, Bu? Yakin. Apa amalannya, yo? Labbaik Allahumma labbaik. Ayo, Bu, Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Yo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau kita pun sekarang punya uang masih eman, juga bisa diamalkan ini, Ibu. Kita bisa punya uang, menurut kita belum banyak. Menurut kita masih ada urusan yang lain. Menurut kita masih ada untuk anak dan lain sebagainya. Anak masih sekolah, anak belum mapan. Ini bukan alasan, Ibu. Ada sebuah riwayat yang ini masyhur di dalam tulisan-tulisan di internet. Ada seorang ibu mampu dia umroh. Dia dibel sama kawannya, yuk Bu umroh nanti dulu. Anak saya belum nikah. Apa hubungannya umroh dengan nikah, Bu? Ada enggak? Enggak ada hubungannya. Tapi dihubungkan. Seakan belum serk kalau ke haji, kalau ke Baitullah, anaknya belum nikah. Kemudian 3 bulan, 3 tahun berikutnya anaknya sudah nikah semua, anaknya 2 sudah nikah semua, dibel lagi. Bu, ayo umroh, Bu. Apa jawabannya? Anakku belum punya rumah. Tadi apa? Semoyo tinipai. Begitu 3 tahun berikutnya anak 2 tadi sudah punya rumah, dibel. Bu, yuk umroh, Bu. Apa jawabannya? Ah, cucu saya belum lahir. Apa hubungannya umroh dengan cucu lahir? Dibel lagi, Bu, ayo umroh, Bu. Saya di rumah sakit, ginjal saya kena, lajulah. Selesai, Pak. Kenapa? Karena semoyo, karena tinipai. Padahal dia mampu, waletnya 3, setiap bulan 5 kilo satu waletnya. 5 kilo kali berapa, Bu?
12 ceto Pak, kali 3. Akhirnya ginjalnya sakit. Kalau sudah ginjalnya sakit, ginjal-ginjal ya. Jadi enggak ke Baitullah, enggak jadi. Sebenarnya dia dimampukan tapi enggak berangkat. Sebenarnya dia punya uang tapi enggak berangkat. Ini jadinya nih. Dimiskinkan oleh Allah, disakitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, hari ini, siang ini, nanti kita pulang, dilihat-lihat di rekening Pak. Ketika sudah bisa sampai 100 juta dalam setahun, maka wajib sebenarnya bagi kita untuk haji atau umroh. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Dalam haji itu ada betul manasik banyak banget. Makanya sampai Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, maaf. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu, sempurnakanlah umrohmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sempurnakan itu apa? Saat di sana manasiknya disempurnakan. Dari mulai bagaimana ihram, dari mulai bagaimana tawaf, dari mulai bagaimana melihat Ka'bah, dari mulai bagaimana dan lain sebagainya. Begitu nanti selesai, baru kita pulang. Manasik namanya itu. Dari satu ibadah ke ibadah yang lain, itu disebut manasik. Sempurna ya Bu ya, insya Allah. Saat melihat Ka'bah, ngelihat enggak Bu? Ngelihat. Apa doanya Bu? Oh, Ibu, kenapa spesial Ka'bah itu? Begitu kita masuk di dalam Masjidil Haram, itu akan melihat Ka'bah. Jangan heran Bapak Ibu, ada sebagian orang yang tidak bisa melihat Ka'bah. Kenapa enggak bisa melihat Ka'bah? Allah tutup Ka'bah olehnya. Kenapa? Karena barangkali dia orang jahat. Karena barangkali uang yang dipakai ke sana tidak halal. Itu boleh jadi nanti ditutup. Makanya sampai ada kalimat yang menggambarkan betapa mulianya Ka'bah. Ibu, Bapak, begitu kita masuk Masjidil Haram, itu Allah menebar 120 rahmat. 120 keberkahan. 60 keberkahan itu diberikan kepada orang yang tawaf. Orang yang mengelilingi Ka'bah. Berapa kali kita mengelilingi Ka'bah? 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Ini orang yang masuk kemudian tawaf, maka diberi berapa Bu tadi keberkahan? Diberi 60 rahmat atau 60 keberkahan. Apa maksudnya 60 rahmat? Bapaknya dapat berkah, anaknya dapat berkah, istrinya dapat berkah, neneknya dapat berkah, saudaranya dapat berkah, ladangnya dapat berkah, semua dapat berkah, jumlahnya 60. Itu bagi orang yang tawaf. Kemudian yang 40 keberkahan selanjutnya itu Allah berikan kepada orang yang sholat sunnah di sana. Sholat sunnah apa? Ya di situ ada sholat sunnah setelah tawaf. Itu sholat sunnah di Multazam, sholat sunnah di Hijr Ismail, sholat sunnah di Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makom maknanya kubur, tapi tempat berdiri. Bapak Ibu bayangkan dulu belum ada kren Pak. Kalau sekarang bangun itu pakai kren, mindahkan batu, enggak ada dulu. Masa Ibrahim kok bisa membangun setinggi itu, pakai batu itu dengan izin Allah. Begitu batu diinjak oleh Ibrahim, dia naik, cet gitu Pak.
Diabadikan di situ, ada togor lampu, kita sholat sunnah di situ 2 rakaat, dapat berapa? Dapat 40 keberkahan. Dan yang luar biasa apa? 20 keberkahan yang selanjutnya itu diberikan oleh Allah kepada orang yang melihat Ka'bah. Nggak usah ngapa-ngapa, kita masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah saja itu sudah diberi 20 keberkahan. Keberkahan hidupnya, keberkahan rezekinya, keberkahan temannya, keberkahan rezekinya, keberkahan sawahnya, keberkahan waletnya, keberkahan jumlahnya 20 hanya melihat Ka'bah. Mulia apa mulia orang yang haji? Mulia. Nah, itu bagi orang yang melihat Ka'bah. Makanya sampai disunahkan untuk berdoa, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'dziman wa takriman wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamaru tasrifan wa ta'dziman wa birron. Itu doa untuk melihat Ka'bah agar mendapatkan berapa? Agar mendapatkan 20 keberkahan. Makanya Bu, Bapak, kita pulang haji itu auranya berbeda. Dan kita orang yang menunggu jamaah haji itu disunahkan minta doa. Kenapa? Karena dalam hadis, dalam riwayat, meskipun riwayat ini dilemahkan oleh sebagian ulama, ada riwayat mengatakan bahwa orang yang turun haji itu dilingkupi oleh 40 malaikat. Jadi ini sebenarnya kalau jenengan bisa melihat ada 40 malaikat. Kalau 2 orang berarti berapa Bu? 80 malaikat sedang duduk-duduk, sedang santai-santai mengelilingi 2 orang yang baru turun haji ini. Besok malaikat yang 1 pulang. Besok lagi pulang sampai 40 hari, tinggal 1 yang terakhir nanti. Makanya dalam konteks 40 hari ini mereka seakan seperti dipingit, Ibu. Doanya insya Allah makbul. Bahkan perasaan kita dari sana itu kayak masih di sana. Ya Bu ya. Seminggu itu masih mimpi-mimpi di Ar-Raudhah, masih mimpi-mimpi di Multazam, masih mimpi-mimpi seakan tawaf. Itu yang umroh yang hanya 8 hari, 9 hari, 10 hari. Ini mereka 45 hari. Masya Allah. Sholat arba'in yang jumlahnya 40 waktu di Masjid Nabawi. Keberkahan itu dibawa sekarang ini. Maka sebenarnya kalau nanti doa itu jangan saya yang berdoa, Ibu nanti yang berdoa, mendoakan kami di sini agar cepat diberangkatkan ke sana. Yang sekarang kita lagi pelit, pisit, eman karo duite, sayang sama uangnya untuk daftar haji, semoga dibukakan pintu. Jadi nanti yang berdoa jangan saya, tapi Ibu nanti yang berdoa. Setuju Pak? Nah, Ibu berdoa pakai bahasa Indonesia, jadilah, tidak apa-apa. Doakan kami yang di sini dipanggil Allah ke sana. Doakan kami, keluarga-keluarga kami baik semua. Kenapa? Karena Ibu masih dilingkupi, masih dikelilingi oleh para malaikat. Yang malaikat itu juga akan mendoakan apa yang didoakan oleh Ibu. Jadi Masya Allah, luar biasa orang yang haji. Terakhir, sampai jam berapa ini Pak? Ada dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi. Kalau orang-orang yang nyantri tahu ini, tahu baca kitab Hasyiah Al-Qalyubi? Udah tahu. Dalam kitab itu disebutkan yundabu an yahujjar rajul, disunahkan bagi seorang yang berhaji bi ahlihi, dengan keluarganya, an yahmila hadiyatan walau qoriban. Jadi kesunahan yang pertama bagi orang yang haji, pulang dari haji membawa hadiah. Bawa hadiah apa enggak Bu? Mana hadiahnya?
Minimal air zam-zam lah Bu. Saya dikasih air zam-zam lah ke sini ini. Ada Mas, ada Bapak, ada. Yang hadir tadi udah minum belum? Nah, harusnya dikasih Bu. Kenapa? Karena harus bawa hadiah meskipun perjalanan itu dekat. Orang-orang yang di Mekah, orang-orang yang hidup di tanah haram itu dekat kata dekat kalau naik haji. Dekat, tinggal jalan saja, tapi masih disunahkan untuk membawa hadiah minimal air zam-zam. Karena kita jadi masih di dalam koper toh. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, Ibu, air zam-zam yang 5 liter itu bisa dicampur dengan air aqua, insya Allah karomahnya sama. Biar cukup kami nanti, ya kalau bisa ya setiap kita minum air zam-zam bener. Tapi kalau nggak cukup, yang minum banyak bisa dicampur dengan air biasa. Jangan air sungai aja lah gitu. Air aqua lah, biar agak-agak sama aja sepet-sepetnya gitu kan. Niatnya ukurannya sama, insya Allah nilainya sama agar cukup. Apalagi kalau kita bisa membawa hadiah yang lebih dari sekedar air zam-zam. Karena air zam-zam itu memang dijatah setiap jamaah haji, setiap jamaah umroh itu dikasih 5 liter. Cukup Pak, 5 liter itu banyak. Apalagi kalau kita bisa juga agak ada siasat di sana, bisa bawa koper besar-besar Bapak, tapi bajunya nggak usah banyak-banyak. Begitu nanti sampai di sana, setiap kita berangkat ke masjid, baik Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita bawa aqua. Ibu senyum-senyum. Bawa aqua, ini kita tuang saja airnya, kita ambil air zam-zam. Sampai saya kemarin itu bisa membawa 15 liter. Jadi saya ikat, saya taruh di tas, saya bungkus dengan baju. Gak apa-apa, sampai Indonesia selamat. Itu. Tapi jangan juga di sana memubadirkan air zam-zam. Ini ada postingan ibu-ibu nyuci baju pakai air zam-zam. Kasihan, jangan Ibu. Itu air yang penuh keramat, jangan untuk nyuci baju. Ya meskipun boleh-boleh saja, tapi dilarang sama laskar pasti kalau ketahuan. Kenapa? Karena fungsinya bukan untuk itu, fungsinya untuk minum. Tuh, Bu, membawa hadiah. Ada ya Bu ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, an yaksuda aqraba masjidin wa yusalli fihi rak'ataini sunnatal qudum. Disunahkan bagi orang yang turun haji sebelum sampai ke rumahnya untuk memasuki masjid yang terdekat dan kemudian sholat 2 rakaat. Sudah Bu? Sunat apa namanya? Sunat kudum. Usalli sunnatal kudum. Rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kesunahan yang kedua. Kesunahan yang ketiga ini nah. An yasna'a aluhu lahu walimatan tusamman naki'ah. Yaitu apa? Ahlinya, anaknya, istrinya, kalau suaminya yang berangkat, terus kalau pamannya yang keponakannya yang berangkat, misal pamannya menyiapkan sebuah walimah. Yang walimah ini disebut walimatun naki'ah. Kalau orang khitan, walimah apa Bu? Walimatul khitan. Kalau nikah, walimatul urus. Kalau pindah rumah, walimatul loh, piye Tanjung Bulan gitu. Pindah rumah, walimah apa Mas? Walimatul rumah. Wis banter salah. Walimatul wakiroh. Nah, ingat Bu,
Orang yang pindah rumah atau buat rumah baru terus ngumpulkan tetangga, itu namanya disebut walimatul wakiroh. Nah, orang yang berangkat haji walimatus safar, orang yang pulang haji walimatun nafi'ah. Ini ada di kitab Hasyiah Al-Qalyubi. Apa Pak tadi? Walimatun naki'ah. Apa walimah? Ta'amun tuttakhadu biwujudi sururin. Dalam kitab disebutkan bahwa walimah itu maknanya adalah memasak masakan karena ada kebahagiaan yang datang. Anaknya bahagia, ibunya selamat sampai tujuan, pulang selamat, dan juga berpredikat haji mabrur, hajjah mabruroh, bahagia. Maka jenengan-jenengan dikumpulkan sebagai objek sedekah. Adanya nggak sedekah nanti Bu? Oh, ada. Ini disebut walimah. Walimah itu pasti ada makanannya, pasti ada makannya. Karena memang di dalam konteks orang timur seperti Indonesia ini selalu mengadakan acara. Di sini ada nggak yasinan Pak? Ada. Isinya apa yasinan? Baca Quran, sholawat, tausiyah, makan. Ada namanya Isra Mi'raj, ada namanya Maulid Nabi, kita peringati. Isinya apa? Baca Quran, sholawat, tausiyah, makan. Namanya walimah, itu makan. Walimatul naki'ah juga begitu. Kebahagiaan yang ada di keluarga ini sambung rasa kepada tetangga, sambung rasa kepada jiron tetangga, sambung rasa kepada handai tolan, sambung rasa kepada kolega, sambung rasa kepada teman bisnis, sambung rasa kepada handai tolan, sambung rasa kepada keluarga dekat dan keluarga jauh, disebut walimatun naki'ah. Apa keuntungannya? Masya Allah. Sedekah makanan itu, ibu bapak, beda dengan sedekah uang. Sedekah makanan itu belum sampai ke tenggorokan, itu malaikat sudah mencatatnya satu kebaikan. Dan ketika nanti makanan yang dimakan itu kemudian sampai ke perut, lalu menghasilkan energi, menghasilkan tenaga, kemudian tenaganya untuk sholat, maka orang yang bersedekah tadi masih dikirimi pahala sholat. Beda juga kemudian kalau sedekah kita kepada orang yang jahat, kemudian dipakai untuk jahat, itu ada sebagian ulama mengatakan dapat kejahatannya. Tetapi mayoritas ulama tidak mendapatkan kejahatannya, karena memang wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada orang yang berdosa terbebani dengan dosa orang lain. Ibu, bapak, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dan terakhir saya sampaikan bahwa ini konteks Islam. Walimah an-naki'ah ini konteks fikih, ada di dalam ilmu fikih. Yang lebih dahsyat lagi, memang begitu orang turun dari haji, kita memang disunnahkan untuk minta doa. Bukan kita yang mendoakan, tapi kita minta doa kepada orang yang turun haji. Khusus insya Allah jenengan-jenengan ibu-ibu yang akrab dengan ibu ini, ibu kedua ibu ini yang sudah turun, boleh secara pribadi, Bu, doakan anak saya ini daftar pegawai negeri, tolong doakan diterima, insya Allah. Kenapa? Tadi dalam riwayat yang mungkin sebagian ditoefkan itu mengatakan bahwa mereka masih dilingkupi oleh para malaikat. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Namliqa fiyya bil qadim insyaallah. In uridu illal islah mastata'tu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.